Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah untuk selalu bisa menjalankan ketaatan dengan mengisi seluruh waktu kita sepanjang Ramadan dengan berbagai macam jenis ketaatan sampai kita akhir Ramadan tetap bersemangat insyaallah ta'ala. Karena yang paling penting itu kita jaga stamina ketaatan kita, ya, supaya kita terus bisa semakin banyak yang dilakukan dalam ketaatan ini, khususnya menjelang akhir nanti. Karena nanti Lailatul Qadarnya bukan pada awal Ramadan tapi di akhir Ramadan. Karena itu yang harus kita sebagai seorang muslim berusaha untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini, karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Seseorang yang ibadah terus menerus selama 1000 bulan itu bahkan masih lebih baik yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Kita belum tentu bisa ibadah selama lebih dari 83 tahun terus menerus, ya. Ini sulit. Maka harus berusaha, bersemangat sejak Ramadan awal hingga pertengahan seperti sekarang sampai akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema kita adalah tentang la tahzan. Apa Pak la tahzan itu? Jangan bersedih. Sedih itu ada dua macam. Hari ini ada enggak yang sedih, Pak? Sampean ada yang sedih enggak sekarang? Mikir utang, ya, atau mikir cicilan, atau ada barangnya yang hilang. Sedih itu ada dua macam, ya. Pertama, sedih karena urusan duniawi, ya, seperti tadi. Sedih karena ada cicilan, ada utang, kemudian ada barang hilang, atau mungkin kehilangan proyek, nggak bisa untuk mendapatkan proyek itu, dan hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Jamaah sekalian, itu manusiawi orang sedih untuk urusan dunia, tetapi hendaknya kita jangan sampai kemudian urusan dunia ini membuat kita bersedih sampai kemudian stres, ada, ya, bahkan kemudian gila, naudzubillah, ya. Orang yang bersedih karena dunia ini nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Kalau misalnya sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, lalu terus kita pikirkan membuat kita sedih, ya, ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau misalnya kehilangan, lalu kemudian kita bersedih, apakah barangnya menjadi balik lagi? Kehilangan motor, ada Pak yang pernah kehilangan motor? Ada di sini. Nah, itu sedih terus, nangis, nggak berhenti, nggak bisa tidur. Sekarang kayak begitu, itu apa menyelesaikan masalah apa enggak, Pak? Enggak, malah semakin berat, hidupnya semakin susah. Kalau kita ngikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehilangan sesuatu, apa yang kita ucapkan, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikan kepadaku apa? Pahala, ajirni fi musibati, dengan musibah ini, dan gantilah dengan yang lebih baik, ya, daripada yang hilang ini. Insya Allah diganti betulan dengan yang lebih baik. Ummu Salamah itu pernah juga mengamalkan ini.
bagi dia Abu Salamah itu wah, luar biasa, orangnya gagah, orangnya setia, tidak ada duanya. Ya. Kemudian beliau mengucapkan doa ini, tetapi dengan keyakinan, ya, bahwa Allah tetap akan mengganti dengan yang lebih baik. Meskipun bagi dia siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, ya. Akhirnya siapa yang menikahi Ummu Salamah, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik. Demikian juga yang kehilangan motor, Pak, ya. Kalau bersabar membaca doa ini, siapa tahu diganti dengan mobil, ya. Kalau yang mobilnya hilang diganti sama kereta mungkin, ya. Punya pemerintah, Pak, kereta, ya. Ya, jadi yang jelas kita diberi yang lebih baik insya Allah. Maka tidak usah terlalu berat mikirkan urusan dunia, ya. Urusan rezeki sudah diatur sama Allah, ya. Sudah diatur, sudah. Nggak mungkin kemudian tertukar, itu enggak. Maka sudah kita serahkan urusan dunia ini kepada Allah, karena sudah dijatah. Tidak mungkin kemudian kita nggak dapetin. Jatah kita misalnya satu masjid ini ada emas, ada perak, ada uang, ada barang, sudah itu pasti kita terima sebelum kita meninggal dunia semuanya, nggak ada yang tersisa. Maka jangan bersedih dengan urusan dunia karena akan memberatkan kita. Tetapi ada sedih yang dibenarkan, ya, dan Nabi pun bersedih. Masalah apa, Pak? Masalah agama, masalah akhirat, masalah urusan-urusan ibadah. Nabi itu digambarkan oleh Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafah. Hampir-hampir saja engkau Muhammad, ya, bakhi'un nafsaka, mencelakakan dirimu sendiri, membinasakan dirimu sendiri, ala atharihim, karena akibat dari mereka yang tidak beriman ini, illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, engkau bersedih sehingga membuat engkau hampir binasa karena mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini. Itulah kesedihan Nabi, bukan karena urusan dagangannya rugi, enggak, atau karena sesuatu yang hilang, enggak, atau karena urusan hartanya, enggak. Nabi kalau punya apa-apa langsung diberikan kepada orang lain. Bersedihnya itu karena mikirkan umatnya, Pak. Umatnya itu difikirkan oleh Nabi, terutama mereka yang kafir. Nabi itu kasihan kepada mereka, loh, apa kuat nanti di neraka itu, loh, orang kafir. Oh, di neraka itu, bayangkan neraka itu kalau dia gosong, badalna juludan ghairaha liyadzuqul azab, kami ganti lagi yang gosong itu jadi kulit yang baru, kemudian disiksa lagi, gosong lagi, liyadzuqul azab, supaya merasakan siksa itu. Na'udzubillah. Nabi itu kalau mikirkan umatnya yang tidak beriman nangis, hampir meledak dadanya. Sedih Nabi itu mikirkan kita. Nah, ini kesedihan yang boleh, ya. Sama dengan kita misalnya ketinggalan jamaah, kita ikut sedih, kita menjadi bersedih. Atau mungkin tidak bisa khatam Quran dalam waktu yang sudah ditetapkan. Insyaallah semua sudah khatam, Pak, ya. Berapa kali khatamnya? Ada yang sudah 30 kali? Nah, itu berarti Imam Syafi'i itu, ya. Imam Syafi'i malam ini malam ke-15, ya, arti 14 15, ya. Subhanallah, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i malam ke-15 seperti ini sudah khatam 30 kali, Pak. Antum berapa? Hampir. Ya, jadi kita ini kalau tidak bisa khatam seperti Imam Syafi'i, sedih, ya, gimana, ya. Imam Syafi'i itu memang pol-polan, Pak, ya, dalam tirakatnya, khususnya bulan Ramadan, dalam baca Al-Quran, ya. Imam Malik sama, seluruh majelis taklimnya ditutup hanya untuk fokus membaca Al-Quran, mentadabburi dan merenungkan isi Al-Quran. Imam Malik dan semua para ulama salafus salih perhatiannya luar biasa kepada Al-Quran yang syahrul Quran. Nah, ini kita boleh pantas bersedih, jauh banget kita dengan para ulama, para salafus salih ini, ya. Nah, jadi
Ini boleh kesedihan yang seperti ini. Ketika misalnya teman-temannya bisa bersedekah banyak, kita hanya sedikit, ya, maka kita bersedih, ya Allah, mudah-mudahan bisa bersedekah lebih banyak lagi, dan seterusnya. Kesedihan dalam urusan agama, urusan akhirat, ya. Sedih karena tadi malam misalnya kerinan, tidak bisa bangun malam untuk baca Al-Quran, untuk tahajud dan seterusnya, ya. Jadi ikhwan sekalian, ini kesedihan yang bolehkan. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Jadi memang kita itu harus meyakinkan dan menghunjamkan keyakinan ini dalam hati kita, bahwa Allah itu bersama kita. Allah itu senantiasa menolong hambanya, ya, yang khususnya mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, itu pasti. Maka kita jangan bersedih, ya, jangan bersedih khususnya urusan-urusan dunia ini, ya, karena Allah pasti menolong, ya, pasti menolong hambanya yang beriman. Kalau sering orang itu bersedih, was-was, ya, kemudian gelisah, khawatir, ini perlu untuk mengoreksi, ya, mengoreksi imannya dalam kesedihan urusan dunia, Pak, ya. Apa masalahnya? Karena orang yang beriman itu pasti hatinya akan senantiasa tenang, terutama menghadapi problem-problem dunia. Nah, kita ini kan seringkali, ya, kemudian tiba-tiba secara refleks ketika menghadapi persoalan, ya, seringkali kemudian khawatir, was-was, sedih dan seterusnya, ya. Maka ini harus kita lakukan introspeksi soal iman kita. Nah, orang yang imannya tangguh, kuat, kokoh, ya, itu disebutkan oleh Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mentauhidkan Allah dengan sesungguhnya, ulaika lahumul amn, bagi mereka adalah keamanan, ya, keamanan, ketenangan, kebahagiaan, dan mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Ini, Pak, ini sifatnya orang yang mentauhidkan Allah, orang yang imannya sudah luar biasa, maka selalu hidupnya dalam ketenangan, ya. Nah, kalau kita ini dikit-dikit ada masalah, kemudian stres, atau dikit-dikit kemudian jatuh sakit, ya, nah, ini kita perlu untuk introspeksi iman kita, ya, introspeksi iman kita. Karena memang orang yang betul-betul beriman menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup baginya sebagai pelindung, sebagai penolong, ya. Orang yang imannya lemah itu, jamaah sekalian, seperti orang kafir, orang munafik. Ya, orang munafik itu, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Ini orang munafik itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering terkesima dengan fisik mereka. Biasanya memang orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, orangnya itu gagah, Pak. Orangnya gagah, kalau ngomong wah luar biasa, punya retorika yang menyihir orang-orang yang mendengarkan. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, kepalanya orang munafik. Memang seperti itu, ya. Orang-orang kafir, coba antum perhatikan, pakaiannya rapi, ya, ngomongnya tertata, logikanya beruntut, ya, runtut, dan mereka begitu sangat dihormati. Maka orang-orang
ketika mendengarkan orang munafik, orang kafir, apalagi kalau sudah urusan ekonomi, wah luar biasa mereka berbicara mengalir fasih sekali, ya. Dan ini banyak yang tersihir termasuk orang-orang Islam. Tasma' li qaulihim, kalian itu kalau mereka bicara kalian mendengarkan, ya. Sampai mau bayar seminar-seminar orang-orang kafir, ya Pak, ya. Terkesima, bayar 5 juta, 7 juta, tidak masalah, ya. Padahal mereka ini disebutkan seperti khusubum musannadah, kayu yang bersandar. Ketika Nabi memberikan pengajian atau membuka kajian ilmu, orang-orang kafir itu kalau mendengarkan digambarkan seperti batang kayu yang bersandar. Batang kayu itu hidup atau mati, Pak? Mati, ya. Itu seolah-olah dia ini benda mati karena hatinya tidak tersentuh sama sekali. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati, ya. Kehidupan apa? Kehidupan hati. Jadi meskipun orang itu hidup, ya, orang itu meskipun hidup tapi hatinya mati, maka itu disebut khusubum musannadah, ya, kayu yang bersandar. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati. Jadi ketika Nabi berbicara sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ilmu, terkait dengan syariah, akidah, nggak nyambung sama sekali, sinyalnya hilang, tidak punya sinyal, mati, baterainya sudah habis, sehingga sama sekali nggak nyambung. Seperti HP ini, ya Pak, ya, kalau nggak ada sinyalnya ya sudah nggak bisa. Itu orang kafir demikian, meskipun mendengarkan ayat Al-Quran tidak bisa masuk, ya. Maka disebut khusubum musannadah, seperti kayu yang bersandar dan tidak ada apa-apanya, dalamnya mati semuanya, ya, tidak ada sinyal, tidak bisa untuk hidup, hatinya tidak sama sekali tergerak untuk mendengarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yahsabuna kulla sayhatin alaihim, orang munafik itu begitu khawatirnya ini. Jadi orang yang tidak beriman itu hidupnya selalu penuh dengan kegelisahan, kecurigaan, kekhawatiran, ya, kegalauan. Ini seperti orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka mengira setiap teriakan keras itu ditujukan untuk mereka, ya. Artinya ada orang bawa tas dikira bom, dicurigai teroris ini. Orang pakai jenggot cingkrang, kemudian yang perempuan pakai cadar, ini teroris, ketakutan, ya. Jadi seolah-olah orang yang ada di sekelilingnya itu akan mencelakakan dirinya, selalu serba was-was, takut, gelisah, ya. Ini orang yang tidak beriman, karena dia menyandarkan kepada dirinya sendiri, tidak bersandar kepada Allah, ya. Orang yang beriman itu sandarannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan orang munafik. Maka orang munafik meskipun punya segala sarana, pengawal, punya duit banyak, tetap tidak bisa tenang hidupnya, karena selalu khawatir orang-orang ini jangan-jangan mau berbuat buruk kepada saya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, seolah-olah orang itu ini orang jahat, ini akan melukai saya, ini akan membunuh saya. Inilah kegelisahan yang terjadi pada diri orang munafik. Orang mukmin tidak begitu. Maka orang Islam yang kalau sering gelisah hatinya harus introspeksi imannya, harus dikuatkan kembali tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin ini sebagaimana kisah dari penggalan ayat la tahzan innallaha ma'ana, ya. Ini kisahnya adalah
Abu Bakar ya sebagai pengawal bersama yang mengawal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdua ketika beliau berhijrah itu sudah sedemikian banyak ya orang-orang kafir Quraisy yang ingin untuk membuntuti beliau ya, lalu bersembunyi di Gua Thur. Di Gua Thur, nah Nabi SAW sebelum masuk, Abu Bakar mengatakan, sebentar Nabi, saya akan pastikan bahwa gua ini tidak ada, ya alhamdulillah, tidak ada masalah binatang dan seterusnya, sehingga yang lubang-lubang itu ditutup. Salah satunya ditutup dengan tangan atau anggota badan dari Abu Bakar. Ternyata itu ada kalajengking, disengat kalajengking, Pak. Tapi beliau tidak berteriak, hanya meleleh air matanya saking sakitnya. Karena beliau tidak mau itu bisa melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ya, Nabi itu manusia biasa, ya, sehingga juga bisa terlukai seperti ketika perang Uhud, ya. Dan beliau tidak tahu yang gaib, ya. Tentu kalau beliau mengerti yang gaib, Abu Bakar tidak gampang. Jangan takut saya yang menyelesaikan, kan begitu Pak ya. Nah orang sekarang dikit-dikit, oh ini orang sakti ya. Lah ini Nabi saja ketika masuk gua ya oleh Abu Bakar, sebentar Nabi, saya akan memastikan tempat ini tidak ada binatang yang berbahaya ya. Dan ternyata memang ada kalajengking yang menyengat Abu Bakar. Nah, selama 3 hari Rasulullah SAW bersama Abu Bakar di dalam Gua Thur ya, menunggu redanya pengejaran orang-orang kafir Makkah. Lalu ketika suatu saat ada yang lalu lalang itu dari orang-orang kafir Makkah ini di depan pintu Gua Thur. Abu Bakar melihat, lalu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, andai kata orang itu melihat ke bawah kaki mereka, pasti mereka bisa melihat kita ya. Lalu Nabi SAW menenangkan Abu Bakar ya, menenangkan Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh Nabi, apa pendapatmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah yang akan menolong dirinya ya. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Artinya Nabi SAW menenangkan Abu Bakar, apapun musuh di depan mata pun kita tetap harus tenang ya, karena kita punya Allah yang akan menolong kita ya.